pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pentingnya akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adab dan etika yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Akhlak tidak hanya sebatas pada kebaikan kepada Allah, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kebaikan kepada makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini berarti kesempurnaan iman seseorang akan tercermin dari perilakunya terhadap orang lain. Ada banyak bentuk akhlak kepada manusia yang bisa kita amalkan, diantaranya yaitu yang pertama ada menyapa dengan salam dan senyuman, yang dimana menyapa adalah adab sederhana yang punya dampak besar. Dengan salam dan senyuman kita menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menyebarkan salam di antara kita, bahkan kepada orang yang belum kita kenal. Senyuman pun dihitung sebagai sedekah yang bisa menghangatkan hati sesama. Kedua, mengucapkan permisi saat melewati atau meminta izin. Permisi adalah adab menghargai ruang dan hak orang lain. Saat melewati orang yang sedang duduk, berbicara, atau beraktivitas, ucapkanlah permisi dengan sopan. Ini bukan hanya soal etiket, tapi juga menunjukkan bahwa kita menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga, ada berbuat jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran adalah pondasi akhlak mulia. Seseorang yang jujur akan dipercaya, dihormati, dan dijaga kehormatannya. Allah sangat mencintai orang-orang yang jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Yang keempat adalah menepati janji dan tidak mengingkarinya. Janji adalah amanah. Jika kita berjanji, baik kecil maupun besar, maka kita wajib menepatinya. Mengingkari janji termasuk salah satu tanda kemunafikan yang sangat dikecam dalam Islam. Yang kelima yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk saling membantu dalam kebajikan dan takwa. Menolong teman yang kesusahan, berbagi ilmu, atau sekadar meringankan beban orang lain adalah bentuk nyata akhlak luhur. Yang keenam yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf itu baik, tetapi memaafkan itu lebih mulia. Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Memaafkan bukan berarti kita kalah, tetapi justru membuktikan betapa besar hati kita. Yang terakhir yaitu menghormati yang lebih tua. Dalam setiap budaya, menghormati orang tua dan guru adalah nilai yang dijunjung tinggi. Dalam Islam, penghormatan ini lebih dari sekadar tradisi. Ia adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dan guru ataupun dosen adalah perantara ilmu dan kasih sayang. Maka berakhlaklah kepada mereka dengan penuh cinta dan rendah hati. Adapun salah satu bentuk akhlak sederhana adalah menyapa orang lain. Sapaan salam atau senyuman hangat dapat membuka pintu persahabatan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan cinta di antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita memulai salam bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupakan adab permisi saat ingin lewat depan orang, hendak memasuki ruangan atau ikut berbicara dalam forum, ucapkanlah permisi. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai hak dan kenyamanan orang lain serta menghindari sikap sombong atau tergesa-gesa. Nah, akhlak kepada manusia bukan hanya membuat kita disukai, tetapi juga mengundang keberkahan dalam hidup. Hubungan baik dengan orang lain membawa rezeki, memperluas pertemanan, dan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka menjaga hubungan baik dengan akhlak yang mulia menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada
pun sebuah kisah sederhana namun penuh makna. Suatu hari, seorang pemuda berjalan terburu-buru dan tanpa sadar hampir menyenggol seorang kakek tua. Namun sebelum melewati kakek itu, ia berhenti sejenak, tersenyum dan berkata, "Permisi Pak." Kakek itu tersenyum lebar dan membalas salamnya dengan hangat. Tanpa disadari, pertemuan singkat itu membuat hati si kakek merasa bahagia sepanjang hari. Kadang, kita tidak tahu kebaikan kecil kita bisa menjadi cahaya besar bagi orang lain. Maka marilah teman-teman untuk memperluas akhlak kita kepada sesama. Nah, adapun akhlak dalam kebersamaan dalam kehidupan kampus, kita sering menjalani momen-momen berharga bersama teman-teman, yang dimana ada kegiatan belajar bersama. Pada kegiatan itu kita bakal ada komunikasi yang dimana saling mengajar dan membantu saat ada yang kesulitan. Yang kedua ada kegiatan makan bersama, yaitu berbagi makanan dan kebersamaan menguatkan persaudaraan. Cerita bersama pun termasuk akhlak kepada sesama, yang dimana kegiatannya itu berbagi suka dan duka dan mendengarkan dengan empati tanpa menghakimi. Dalam semua kebersamaan itu, akhlak harus tetap menjadi pedoman, menghargai perbedaan, menahan diri dari ucapan yang menyakitkan, dan mendahulukan kebaikan di atas segalanya. Karena kebersamaan yang dibangun di atas akhlak mulia akan bertahan, membawa berkah, dan menjadi kenangan indah sepanjang hidup. Nah, adapun akhlak di dunia perkuliahan, di mana dalam dunia perkuliahan akhlak sangat terlihat dari hal-hal kecil seperti saat bertemu dosen, biasakanlah untuk menyapa dengan salam dan menundukkan badan sedikit sebagai tanda hormat atau bersalaman dengan penuh adab. Jika sedang berjalan di koridor atau lift yang penuh, biasalah berkata permisi saat melewati orang lain. Saat diskusi di kelas atau belajar kelompok, biasakan mendengarkan pendapat teman dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan memberikan apresiasi atas ide yang disampaikan walaupun berbeda pendapat. Inilah akhlak mulia, yaitu menghormati perbedaan dan menjaga ukhuwah. Jadi, teman-teman, dalam semua kebersamaan itu akhlak harus tetap menjadi pedoman. Mari kita renungkan, kita mungkin tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita bisa selalu bersama memperbaiki akhlak kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyapa lebih ramah, menghormati lebih tulus, dan membantu lebih ikhlas. Mulailah dari hal-hal kecil seperti sapaan ringan, ucapan permisi, saling menghormati dalam belajar, makan, dan bercengkrama, karena dari hal-hal kecil itulah karakter besar seseorang mukmin dibangun. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk terus memperbaiki akhlak dalam hidup sehari-hari. Mari kita jaga akhlak kita rawat persaudaraan kita, dan kita tumbuh cinta dalam kebersamaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.